Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat beberapa objek dari perintah-perintah yang sudah kita pelajari bersama-sama di pertemuan sebelumnya. Di sini ada beberapa objek yaitu sofa, meja, dan karpet. Di sini langkah-langkahnya sangat mudah. Jadi kita mulai. Saya arahkan pandangannya menjadi 2 dimensi dan saya buat arah pandangannya menjadi top atau bagian atas. Langkah selanjutnya kita buat rectangle dengan ukuran 80 x 60. Saya kopikan terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan lagi pandangannya menjadi southwest isometric. Untuk kotak 80-60 yang bagian kiri, saya extrude, saya naikkan menjadi atau setinggi 40 cm. Karena sofa kan memang rendah ya, jadi kurang lebih antara 40 atau 50 cm aja sudah boleh. Untuk ukuran sofa sendiri, saya buat 60-80 karena ukuran standarnya manusia duduk itu 60. Saya buat lebih sedikit menjadi 80, jadi ukurannya 80-60. Baik, untuk rectangle selanjutnya saya pindahkan, saya taruh di atas dan saya extrude setebal 15 cm. Fungsinya ini untuk apa? Yang atas ini untuk bantalan agar mempercantik sofa tersebut. Langkah selanjutnya, saya akan membuat sandaran ke arah vertikal. Kita lihat dulu UCS-nya di sini yang aktif adalah UCS arah Z. Sedangkan kita akan membuat suatu objek itu ke arah vertikal. Yang sudah saya utarakan sebelumnya, kita tidak bisa menggambar dengan arah Z. Kita hanya bisa menggambar dengan arah X dan Y saja. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah UCS ini agar salah satu X atau Y itu berubah posisi menjadi vertikal? Caranya kita klik UCS yang ada di toolbar UCS. Setelah itu saya klik ke arah bagian kanan X dan Y. Nah, jadi posisinya dia akan berubah seperti ini. Baru kita bisa mulai melanjutkan menggambar. Kita klik polyline atau ketik PL ya. Mulai dari bawah, tengah. Setelah itu untuk bagian atasnya, bagian sandarannya saya buat setinggi 60 cm. Jika sudah, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk garis setinggi atau sepanjang 60, saya akan ubah posisinya menjadi miring 15 derajat Celcius ya. Oke. Jika sudah seperti ini baru akan jadi. Setelah itu, langkah selanjutnya saya offset, saya beri ketebalan sandaran tersebut menjadi 12 cm. Jangan lupa untuk yang bawah kita tutup terlebih dahulu. Dan bagian atas saya buat lengkungan, kita pakai ARC. Nah, seperti ini. Jika lengkungannya terlalu berlebihan, kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengekstrud bagian garis ini ke arah kanan. Tapi sekali lagi, extrude akan bisa dilakukan jika garis ini saling sambung ya. Jadi bagaimana cara kita agar beberapa garis tersebut menjadi satu? Kita cara menggabungkannya memakai join. Kita klik garis yang akan kita join. Kita enter. Nah, dia sudah
menggabungkan menjadi satu. Setelah itu kita EXT, kita tarik sepanjang 80 cm. Jika sudah seperti ini, kita cek terlebih dahulu di pandangan konseptual. Jika sudah dirasa betul, baru kita kembalikan lagi ke arah 2 dimensi wireframe. Selanjutnya, saya akan memberi garis sepanjang 60. Setelah itu, garis tersebut saya pindahkan atau saya naikkan sepanjang atau setinggi 25. Sebentar. Atau saya coba setinggi 30. Oke. Jika sudah seperti ini, saya akan buat dulu garis bantu untuk memanjangkan garis tersebut sampai ke sini. Setelah itu garis bantunya kita hapus. Kemudian kita klik PL sepanjang area samping. Oke. Garis bantu tadi yang ada di atas ini kita hapus dan sudah jadi menjadi garis yang saling berkesinambungan ya. Langkah selanjutnya kita extrude setebal 12. Kita sesuaikan dengan sandaran belakang. Jika sudah seperti ini, sebetulnya kursi ini sudah jadi. Cuman tampilannya memang sedikit kaku ya, dimana sofa tidak ada yang tepi-tepinya siku seperti ini. Jadi kita akan buat profil untuk membuat lengkungan-lengkungan di setiap tepi-tepi sofa tersebut agar terlihat lebih cantik. Bagaimana cara kita membuat lengkungan atau kita memprofilkan lengkungan-lengkungan tersebut? Caranya, yang pertama, saya akan membuat profil terlebih dahulu atau membuat lengkungan di bagian tepi-tepi di sandaran dulu. Pada objek sandaran tangan dan kursi, kita delete terlebih dahulu. Setelah itu kita fillet atau F spasi radiusnya mau dibuat berapa, saya atur menjadi 2. Kita klik dulu bagian garis, terserah garisnya mau ini silahkan, tapi saya mulai dengan yang lengkung seperti ini. Kita klik, setelah itu enter, kita klik bagian-bagian yang akan kita profilkan. Oke, jika sudah selesai, baru kita enter. Kita akan mengembalikan lagi beberapa sandaran dan bantalan serta kursi tadi agar muncul kembali. Bagaimana caranya? Kita ketik OOPS atau OOPS. Nah, dia akan kembali lagi. Langkah selanjutnya kita akan memprofilkan bagian sandaran tangan. Jadi untuk bantalan, kursi, dan sandaran belakang kita hapus terlebih dahulu. Caranya masih sama, kita ketik F, R, radiusnya 2. Kalau sudah, kita panggil lagi, kita kembalikan lagi. Langkah selanjutnya yang akan kita profilkan adalah kursinya. Berarti yang lainnya kita hilangkan terlebih dahulu. F, R, spasi 2.
kembalikan lagi. Yang sudah kita hapus dulu, tinggal yang bantalannya. Ya sudah, kita kembalikan lagi semuanya. Sampai di sini sebetulnya bantalannya, kursi atau sofa ini sudah jadi. Saya kembalikan arah pandangannya menjadi atas. Saya ingin membuat beberapa sofa. Yang pertama single sofa, yang kedua sofa panjang. Kita tinggal kopikan. Dan saya akan blok bagian kursinya saja tanpa sandaran. Setelah itu saya mirror atau MI, arahkan ke garis yang paling luar sampai ada kotak endpoint seperti ini. Baru kita klik ke bawah. Nah, mirror akan jadi. Jika kalian ingin menambahkan satu sofa lagi, boleh kalian tinggal kopikan lagi ke arah sebelahnya. Karena saya hanya ingin membuat dua sofa, jadi saya hanya mengcopy atau memirror ya. Memirror satu sofa saja menjadi dua sofa seperti ini. Itu untuk atau cara membuat sofa. Kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana cara kita mengubah atau memberi warna pada sofa tersebut? Sebelum kita membuat objek, kita harus membuat layer terlebih dahulu. Gunanya apa? Ketika kita ingin memberikan warna yang berbeda pada beberapa objek tersebut, jadi kita tidak perlu lagi membuat layer di terakhir-terakhir. Jadi ketika kalian sebelum membuat objek, kalian biasakan membuat layer terlebih dahulu. Jadi ketika objek sudah dibuat, kita tinggal pilih layer mana yang akan kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita buat atau kita lihat dulu pandangannya secara konseptual seperti ini, kurang lebih. Kita kembali lagi ke dua dimensi. Sekarang kita akan mencoba membuat kursi. Akan mencoba membuat meja seperti ini. Bagaimana caranya? Kita awali dengan membuat lingkaran atau circle dengan jari-jari 35. Setelah itu kita arahkan pandangannya menjadi depan. Ini kan pandangannya masih atas. Nah, kita akan arahkan pandangannya menjadi arah pandangan ke depan. Setelah itu, saya akan buat garis atau line setinggi 50 cm. Saya ingin garis ini agak miring ya. Jadi saya tarik. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya, kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan buat sweep atau extrude plus pad. Maksudnya itu adalah perintah untuk kita membuat suatu objek 3 dimensi. Saya akan membuat tongkat di sini atau membuat kayu sebagai sanggahan meja tersebut ya. Saya buat garis bantu dulu. Garis bantunya saya buat lingkaran karena saya buat kayu ya. Karena di sini circle-nya masih berdiri, sebetulnya bisa juga kita buat rotate 3D rotate ya. Tapi karena kita ingin membuat atau mengganti objek tersebut dengan merubah UCS, jadi saya rubah dulu UCS-nya. Karena ini yang aktif
X dan Y ini arahnya berdiri. Saya ingin arah X dan Y itu tidur. Caranya bagaimana? Kita kembalikan lagi ke UCS full, di mana X dan Y dia akan arahnya kembali lagi ke seperti semula. Dengan demikian, otomatis objek tersebut dia posisinya tidur seperti ini. Saya buat circle-nya jaraknya 2,5. Setelah itu saya klik, saya EXT atau extrude, ketik P, enter, kita klik bingkainya. Jika sudah seperti ini, kita cek kembali bagian atas. Posisinya dia masih ada di, atau masih belum tepat ya. Kita arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. F8-nya saya matikan. Setelah itu saya mirror. Jaraknya ini terlalu dekat, saya jauhkan dulu sebentar. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita copy kembali, maksud saya kita mirror kembali ke arah bagian yang berlawanan. Ketika sudah jadi, kita cek dulu posisinya seperti ini. Kita tidak bisa melihat secara pasti bahwa kayu sanggahan ini dan lingkaran ini, apakah lingkaran ini ada di bawah, ada di tengah, ataukah ada di bawah tongkat ini. Bagaimana cara kita melihatnya? Kita lihat di bagian depan. Nah, ketika kita lihat bagian depan, ternyata tongkat yang sebelah sini lebih turun daripada tongkat sebelah sini. Dan mejanya masih ada di tengah-tengah. Nah, kita kembalikan lagi ke 2 dimensi wireframe. Dengan demikian, berarti kita bisa mengatur di bagian atas. Maksud saya bagian depan. Kita sesuaikan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat lagi bagian belakang. Sama, persis. Kita lihat bagian atas, ternyata posisinya masih belum pas. Kita sesuaikan kira-kira sampai posisi tongkat itu masuk di mejanya, di dalam meja ya maksud saya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah demikian, kita lihat kembali bagian depan, bagian belakang apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita lihat di 3 dimensinya. Jika depan, belakang, atas itu sudah pas, saya rasa antara kayu sanggahan dan meja ini sudah sesuai ya, sudah pas. Setelah itu kita akan extrude meja setebal 2. Kemudian kita tinggal ganti warna sesuai dengan yang kalian inginkan. Jika sudah seperti ini, baru bisa kita arahkan ya. Kita arahkan posisinya di sini. Jika posisinya seperti ini, apakah meja ini sejajar dengan sofa-sofa ini? Kita lihat di 3 dimensinya. Oh, ternyata dia, kalau kita lihat di depan, dia ada di bawah. Bagaimana kita menyesuaikan kursi tersebut agar sejajar? Kita buat garis bantu, kita move sesuai garis ini.
Jika posisinya seperti ini, dia muncul di sini, pasti dia akan pindah posisi. Nah, bisa jadi di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal kalian atur saja. Intinya kalian setelah menggambar objek, kalian atur sesuaikan dengan posisi arah pandangannya. Jika sudah selesai, nah seperti ini, baru kalian pindah-pindahkan lagi sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada di sebelah sofa panjang daripada sofa yang satu. Jika sudah pas posisinya seperti ini, baru kita buat konseptual. Di konseptual ini, tampilannya masih belum sesuai dengan nyatanya. Kenapa? Karena masih ada garis-garis yang timbul seperti ini. Bagaimana cara kita menampilkan lagi objek yang sesuai dengan nyata tanpa ada garis-garis yang muncul seperti ini? Kita ketikkan saja shade, yaitu SHADE. Kita enter. Baru tampilannya sudah bisa dikatakan hampir menyerupai nyata, karena embossnya sudah ada, glossy-glossy-nya itu juga sudah ada. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Berikut adalah cara menggambar atau membuat suatu objek sofa melalui 3D modeling AutoCAD. Silakan kalian buat beberapa objek sofa atau meja atau kursi atau lampu hiasan, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Itu saja tutorial dari saya akhiri.